Pokoknya tadi ketika membahas tentang ta'aruf, ini tentu membahas tentang apa namanya? Apakah ketika Al-Quran bilang hukumnya sudah tidak ada karena sudah dihapuskan, kan itu ada yang di pembahasannya ketika datang hadis. Berarti kan kalau kita ketahui Al-Quran itu kuat gitu, kok bisa dihapuskan oleh hadis? Apakah itu masuk ke dalam ta'aruf atau ke nasih wal mansukh? Dan kalau memang dia masuk kepada salah satu di antaranya itu, bagaimana cara ulama menentukan Al-Quran itu bisa kalah dengan hadis? Jadi saya sudah bacakan tadi ya redaksi tentang makna dari nasah mansukh. Itu yang hukum yang pertama, apa namanya, hukum yang pertama ketika datang hukum yang kedua mengenai tentang satu problem hukum yang sama, maka itu dinamakan dengan nasah dan mansukh. Bukan berbicara tentang ini hadis atau ini Al-Quran. Al-Quran dari Allah, hadis dari Nabi gitu kan. Kok ini yang dikatakan hadis? Ada nggak ambil contoh yang hukum itu terhapuskan oleh hadis? Tentang tadi apa namanya? Jarak makan. Tentang susuan. Kan di Al-Quran mengatakan 10 kali. 10 kali, sedangkan di hadis 5 kali. 10. Itu nasnya masih ada nggak? Nggak ada di Al-Quran. Sudah dihapus nasnya. Nanti ditelusuri apa sebabun urut. Ya, iya, supaya jelas kedudukannya asbabul urut. Itu pasti ada pandangan, nggak mungkin karena ada ta'arud. Dan seperti tadi itu asbabul urut, hadis Nabi tentang haramnya emas buat laki-laki. Di Al-Quran nggak nyinggung sama sekali kan? Tapi itu memang bukan ta'arud, tapi bayan, istikmaliyah, ya, untuk melengkapi hukum, ya, karena yang diharamkan bagi laki itu kan emas dan sutra, ya. Berarti 3 juga sutra dia. Ya, kalau mau jadi prop begitu memang, ya, merintis jadi prop ya harus begitu. Ya doa ini, oh amin gitu. Oh. 3 apa? Kecuali dia nggak buka. Nanti semakin Anda dalami, masuk buka kitab itu akan ada insight, ada wawasan-wawasan yang itu akan membuat kita semakin asik masuk dalam dialektika pemikiran-pemikiran para alim, para faqih itu dalam melakukan identifikasi, klasterisasi dan istimbatisasi hukum itu. Itu luar biasa ini ilmu tentang usul. Kalau sudah Anda kuasai ilmu usul, ilmu qawaid ini, itu menjadi modal paling tidak bagi Anda untuk bisa melakukan fatwa untuk diri Anda, ya. Silakan verifikasi. Iya. Iya. Ya kan ada hadisnya, istafti qalbak, minta fatwa ke hatimu dulu. Bukan ke orang lain kita dengar minta fatwa, kita dulu. Nah, orang yang hatinya bersih, orang memiliki kompetensi ilmu usul, ilmu fikih, kawaid fikih, usul itu dia bisa berbeda dengan dia. Saya punya ilmunya kok. Nah, jadi ada kaidah-kaidah nahwiyah, kaidah-kaidah lugawiyah itu dia gunakan, kemudian dia pakai pikirannya, kan? Itu Allah menyuruhkan kita berapa kali, afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala tubsirun, ulil nuha, ulil absar, terus ya, ulil albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini adalah isyarat, imaun ala juhdil tokoh linailin hukmin syar'iyyin, mengerahkan segala daya pikir, kemampuan olah rasa, olah pikir untuk menghasilkan ilmu-ilmu hukum-hukum syariat, ya. Paling tidak buat diri kita ketika orang ribut-ribut ini dia
Kita berbeda ya, kita punya landasan paradigma berpikir usul. Nah, ini pentingnya ilmu ini ya. Oke. Dia punya cita-cita jadi mufti. Mufti wujud. Oke, ada lagi? Suherman dulu di mana S1-nya? S1-nya di Sukorjo Salafiyah. Oh ya, udah punya modal kan? Sukorjo Salafiyah. Terus S2 langsung di sini atau kerja di mana sekarang? Sempat langsung ke Mekah dulu baru. Oh, di Mekah. Di Salatiyah juga. Enggak, saya cuma ngaji. Ngaji di Oh iya. Oke. Haji saya pulang. Saya enggak sekolah, saya cuma haji doang. Berapa? Oh, haji aja. Oh, 6 bulan, ya. Cukup lah, ya. Terus sekarang dinas di? Saya ngajar, cuma ngaji, ngajar. Oh iya, bagus. Ya, makin memperdalam itu nanti ada bakat. Orang itu kan ada bakat fikih, bakat usul itu. Lihat bagaimana munaqashatul adillah, mempertemukan. Kalau ada ta'arud itu bagaimana dia merekonsiliasi, melakukan islah. Oh, ini ada kaitan alaqah-alaqahnya sehingga tidak terjadi, paling tidak win-win solution terhadap berbagai mazhab itu. Ya. Oke. Ada lagi? Oh, belum. Nah, ini perlu. Mau jadi kayak Imam siapa? Imam Nawawi, tapi dia banyak kitab ya karangnya. Kalau kita jomblo non kitab bagaimana? Enggak bisa diamalin itu. Ini Pak, al-ilmu yang mutu baina fadilil ma'as. Masyaallah. Kata Imam Nawawi. Ya, saya bilang gitu. Kata Imam Malik dong, Imam Nawawi ngomong apa? Yes, ente itu kan yes. Man ta'allama ilman bi ghairi nahwin ka innina yu'alju fajja bikrin. Paham tuh? Nah, ya berarti ya itu akhlak. Ya lanjut. Ya kalau belum nikah harus segera ya. Akhlak. Usia berapa sekarang? Oh, masih muda. Saya kira sudah. Yo, ini bahas apa lagi? Bukan 36, Sas. Ya, lanjut. Ada lagi? Salas. Ya, ada 3 PR-nya ya. Ya. Hadis, asbabul wurud sama apa satu? Kan dia tidak terpilih. Tak sama guru ya. Oke. Baik ya. Ya, saya senang diskusinya interaktif ya. Tapi satu poinnya adalah bahwa ini pertama silatul fikr, saling take and give itu harus selalu memberikan insight buat kita ya. Ada informasi baru sama saling memperkaya lah. Tidak ada yang lebih pintar, lebih benar macam-macam. Semua itu relatif ya. Sama seperti tadi, relativitas itu bukan kemutlakan hanya pada Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin ya. Jadi interpretasi terhadap yang hak itu kan berbeda-beda. Itu subjektif. Nah, jadi yang kita nggak tahu kan, orang iya nanti di akhirat akan diperlihatkan seperti itu pemahaman kita. Jadi tidak pantasnya seorang menjustifikasi dia paling hebat, paling benar. Itu kepongahan intelektual ya. Oke. Jadi saya kira inilah bentuk-bentuk hukum Islam itu harus berdampak. Apa kata Imam Al-Jauziyah kan, inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad fil ma'ash wal ma'ad. Bahwa sesungguhnya pondasi dasar dibangunnya syariat Islam itu berdasarkan hikam. Ada hikmah-hikmah di sana. Dan peruntukannya lima salihil ibad, untuk kebaikan manusia. Ya. Fil ma'ash wal ma'ad, di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada syariat, ada interpretasi syariat yang
tidak membawa kebaikan itu bukan syariat, walaupun ditakwil katanya, walaupun dicarikan pembenaran-pembenaran dengan apologi tertentu, dengan dalil tertentu, bukan syariat itu ya. Syariat itu dirasakan manfaatnya, berdampak. Makanya kemarin saya kirimkan ada maslahat, ada beragama itu harus beragama maslahat yang memiliki dampak sebagai perubahan yang lebih baik bagi sekitar kita. Di sini kita diskusi macam-macam, di luar orang nggak punya efek, itu nggak berdampak. Bagaimana pemahaman kita itu diturunkan grade-nya nanti ke masyarakat supaya dijelaskan bahwa dalam masalah-masalah ini yang furu'iyah jangan terlalu ngotot-ngototan lah. Nah, yang usuliyah itu yang perlu kita perhatikan. Aspek-aspek usuli nggak boleh kendor-kendor. Sekarang coba aspek usulinya itu apa? Tauhid. Tauhidnya banyak yang iya karena na'budu iya karena, tapi itu di mulut aja, di luar dia kekuasaan, uang jadi Tuhannya, tempat menyembahnya kan, coba lo. Nah, jadi ini perlu direkonstruksi pemahaman kita tentang bagaimana syariah, bagaimana hukum Islam itu bisa membawa maslahah bagi semua. Karena visinya hukum Islam itu adalah